Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama meninggalkan kehidupan yang lama. Sesungguhnya kita berhak sepenuhnya masuk ke dalam kerajaan surga, karena Yesus Kristus telah menanggung semua dosa kita, telah menghapus semua kesalahan kita. Dia rela mati di kayu salib supaya kita tidak binasa, karena Dia mengasihi kita. Dia ingin kita diselamatkan. Dia ingin kita menjadi milik kepunyaannya sepenuhnya, dan kita ada bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Haleluya. Ini kita barusan saja naik turun gunung. Terpujilah Tuhan yang memberikan selalu kekuatan kepada kita. Dalam kesempatan ini saya ingin cerita. Saya sering bincang-bincang dengan orang-orang yang ada dalam penjara, yang sedang menjalani hukuman atas perbuatannya. Dan setiap orang yang saya temui itu dalam penjara, pasti mereka menyesal atas perbuatan mereka, pasti. Dan hampir semua juga mereka bilang begini, kalau saja saya tahu seperti ini, hidup di dalam penjara seperti ini sakitnya, saya tidak akan pernah membunuh, saya tidak akan pernah mencuri, saya tidak akan pernah berbuat kejahatan yang bisa membawa saya merasakan pahitnya hidup di dalam penjara ini. Saya mau katakan, ya itulah faktanya, penyesalan selalu datang terlambat ya. Kalau tadinya bukan tidak tahu bagaimana sakitnya penjara walaupun belum dijalani, dia pasti tahu bahwa penjara itu sakit ya, pahit. Tapi pada saat dia melakukan kejahatan itu, dia lupa bahwa hidup di penjara itu sakit seperti itu. Bahkan kan sering kita lihat ada yang sampai berkata, paling masuk penjara begini ya. Tapi setelah masuk di dalam penjara, ya pasti ada penyesalan. Kenapa saudara yang diberkati oleh Tuhan? Hidup di dalam penjara itu begitu sakit ya, begitu pahit, yang walaupun ada juga beberapa orang setelah keluar dari penjara tetap saja melakukan kejahatan lagi dan kembali masuk dalam penjara. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang saya mau sampaikan di sini adalah, apakah hanya di penjara kehidupan yang paling sakit? Hanya di dalam penjara penderitaan yang paling mengerikan? Saya katakan tidak. Ya. Masih ada tempat yang jauh lebih menyakitkan lagi ya, yaitu di dalam neraka. Di dalam neraka, saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun kita belum ke sana, tetapi menurut yang kita ketahui dari Alkitab, neraka itu tidak ada lagi tempat yang lebih sakit yang daripada neraka, melebihi neraka ya. Nah, saudaraku, kalau seandainya orang yang di dalam penjara saja menyesal atas perbuatannya oleh karena menjalani hidup yang pahit, yang sakit di dalam penjara, apalagi di dalam neraka. Saya rasa kalau orang yang di dalam neraka saja ada pada saat kami bercerita, dia pasti berkata begini, lo masih mending dalam penjara ini diberi makan ya, kamu sudah tidak tahan ya, kamu merasa ini penderitaan paling berat ya, tapi kamu tahu nggak kalau di penjara itu masih bisa tidur, tidak ada apinya, masih bisa dikunjungi keluarga. Dalam neraka jauh lebih parah, bahkan tidak ada apa-apanya dibanding dengan penjara ini. Dalam neraka itu tidak ada minum. Dalam neraka itu tidak ada tempat tidur. Bahkan tidak bisa tidur. Dalam neraka itu tidak ada atapnya. Dalam neraka itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa dimakan, diminum, atau dinikmati. Artinya
Kehidupan dalam penjara, kesakitan dalam penjara tidak ada apa-apanya dibanding di dalam neraka. Lalu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita lihat ketika mereka berbuat jahat, mereka tidak takut masuk penjara, ya. Tetapi ketika sudah masuk dalam penjara, mereka menyesal. Aduh, kalau tahu saya hidupnya sakitnya dalam penjara ini seperti ini, mau dimaki-maki pun saya, mau difitnah, mau disakiti, mau bagaimanapun, mau dijahatin, nggak akan kubalas, ya. Nggak akan kubalas. Biarkan saja, yang penting saya jangan sampai masuk ke dalam penjara. Nah, apalagi neraka, gimana neraka? Ya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, neraka itu pasti ada. Surga itu pasti ada, ya. Yang walaupun hari ini dia belum ada, tetapi pasti ada, ya. Itu akan dijalani oleh orang sesuai dengan tempat yang ditetapkan untuk masing-masing, ya. Apakah dia di dalam surga, apakah di dalam neraka. Setiap orang pasti akan menjalani itu. Tidak bisa tidak. Nah, bagaimana ketika kita nanti ada di dalam neraka? Pasti yang ada penyesalan, kan begitu. Waduh, kalau saya tahu seperti ini neraka, dulu saya tidak mau berbuat jahat, dulu saya tidak mau berbuat dosa. Ya bisa ngulang nggak? Nggak bisa. Nah, sekarang saya mau yakinkan kita bahwa neraka dan surga itu pasti akan ada. Oleh karena itu, mari kita berusaha mulai dari hari ini. Jangan sampai penyesalannya terlambat. Jangan sampai penyesalannya nanti sudah di sana. Ya, mulai dari sini mari kita berusaha untuk keluar daripada itu. Apakah kita berpeluang masuk ke dalam neraka? Ya. Bahkan sangat, ya, sangat. Hampir dipastikan kita semua masuk ke dalam neraka. Kenapa saudara yang diberkati oleh Tuhan? Orang yang berdosa itu pasti masuk neraka. Pasti. Itu di Roma pasal 3 ayat 23, dia berkata semua orang telah berbuat dosa. Ya. Kemudian di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Yang dimaksud dengan daripada ayat firman ini adalah yang neraka, itulah upah kita. Atau ada enggak orang yang tidak berdosa? Ya tidak ada, semua orang telah berbuat dosa, ya. Maka semua orang seharusnya masuk ke dalam neraka. Nah, bagaimana caranya? Bisa enggak kita lepas daripada itu? Apa usaha kita? Ya, usaha kita hanya ini. Kita yang pertama percaya bahwa Yesus itu, ya, telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Banyak orang tidak percaya akan bisa masuk surga. Saya katakan bisa. Firman Allah bisa. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Justru karena tidak ada satu pun yang akan masuk surga, makanya Tuhan berbelas kasihan, Allah kita berbelas kasihan. Saya akan menebus mereka, supaya mereka yang seharusnya dibuang ke dalam api neraka, mereka bisa dibebaskan dan mereka bisa ada bersama-sama dengan aku di surga. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, sangat berpeluang, bahkan 100% kita berpeluang, kita berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Untuk itulah Yesus Kristus rela untuk disalibkan, rela mati supaya kita bisa hidup. Kita harus percaya bahwa dosa-dosa kita itu sudah ditebus, hukuman kita itu sudah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah seperti kata orang kasih karunia kita diselamatkan karena kasih karunia? Apakah begitu saja Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib? Hajar ajalah berbuat dosa, karena Tuhan kan sudah menanggung semuanya itu. Kita tidak perlu lagi menanggung semua
hukuman akibat dosa kita. Tidak juga seperti itu. Ya. Kita harus betul-betul setelah mengenal Yesus, kita harus iring Yesus, kita harus tinggal di dalam Yesus. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus itu ya sama saja. Sama halnya dengan tidak kita manfaatkan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Ya. Jadi kita harus betul-betul berubah, bertobat. Kita harus betul-betul meninggalkan semua kehidupan-kehidupan yang tidak baik itu, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Tuhan membuat kita bersih, ya, bersih, menghapus semua noda. Ya, kalau kita terus mau hidup di dalam noda itu, kita mau terus hidup di dalam kubangan dosa itu, ya berarti pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak berarti dong. Kemarin kepada jemaat saya kasih sebuah perumpamaan dan saya sudah bagikan di media sosial juga. Ya, saya kasih contoh seperti ini. Kami sebagai gembala memperhatikan kesehatan jemaat, ya. Kami memperhatikan kesehatan jemaat. Kemarin itu waktu saat baptisan selam, di situ kan ada rame jemaat yang ikut, ya. Kami laksanakan, kami adakan baptisan selam. Pada saat itu kami betul-betul tidak punya uang. Kami tidak punya uang. Dan saya bersama istri berupaya sebisa mungkin mendapatkan uang untuk pembelian masker, ya, masker. Lalu puji Tuhan kita bisa beli masker dan kita bagi-bagikan kepada jemaat. Kita bagi-bagikan kepada jemaat. Untuk apa, saudara yang berkati oleh Tuhan? Satu, supaya mereka terlindung dari serangan virus. Ya, tujuan kita kan baik, supaya mereka selamat dari serangan virus. Yang kedua, supaya mereka disebut adalah orang-orang yang patuh pada himbauan pemerintah atau protokol kesehatan. Ya. Lalu kalau masker itu mereka tidak gunakan untuk menutup hidung dan mulut, mereka malah taruh di bawah dagu ini. Bermanfaat enggak itu masker? Ya tidak bermanfaat. Pengorbanan kami tadi gembala ya tidak bermanfaat sama jemaat. Kenapa? Mereka tidak memanfaatkan dengan baik. Ya, malah masker itu jadinya malah bawa penyakit, ya. Ini kan keringat, ini sering keringat. Lalu maskernya ditaruh di situ. Keringat itu pastikan mengena di masker itu. Masker itu taruh lagi di mulut, di hidung. Jadi apa? Ya masker itu tidak lagi untuk jaga kesehatan, tidak lagi. Malah membawa virus. Nah, jadi seperti itu juga saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yesus sudah berkorban supaya kita bisa bebas daripada hukuman dosa dan kita hidup dalam kehidupan yang kekal. Kita ada bersama Dia dengan di surga. Nah, kalau kita tidak manfaatkan pengorbanannya itu, sia-sia, tidak berlaku, tidak bermanfaat. Kita tetap saja ada di bawah hukum dosa itu. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memulai menyadari bahwa yang pertama sesungguhnya penghakiman itu akan ada. Neraka dan sorga itu pasti akan ada. Ya. Dan kita itu sangat berpeluang, 100% sangat berpeluang dalam keadaan apapun, sebesar apapun dosa kita. Ya, kita berhak masuk surga karena dosa yang sudah kita perbuat itu telah ditebus oleh Yesus Kristus. Ya, intinya saat ini berpindahlah dari kehidupan yang tidak benar itu, tinggal bersama Yesus, tinggal dalam kebenaran itu mulai dari hari ini. Ya. Ibarat seorang pemilik rumah memanggil kita, ayo masuk ke dalam rumah. Dia berikan kita peluang, ayo masuk ke dalam rumah. Oh, saya tidak layak masuk ke dalam rumahmu. Layak, ayo masuklah. Ya sebentar. Tapi tiba saatnya nanti dia tutup pintu, baru kita mau gendor-gendor.
penyesalan akan terjadi pada masa-masa yang tidak memungkinkan lagi untuk bisa mengambilkan waktu, atau tidak memungkinkan lagi untuk memperbarui semuanya. Penyesalan selalu datang terlambat. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu adalah kesempatan kita untuk berubah. Ingat saudaraku, jangan terlena dengan kenikmatan hidup di dunia ini. Jangan terlena dengan kenikmatan, keinginan daging kita, kemauan kita, keinginan duniawi ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lihatlah dan renungkan, berapa lama lagi kita hidup di bumi ini? Adakah yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya mungkin 10 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 1 tahun lagi, bahkan mungkin 1 jam lagi. Seorang pun tidak ada yang tahu. Ya, jangan sampai kita nantinya menyesal. Jangan sampai nantinya kita menyesal. Jadi kalau hari ini kita bisa masih sadar, ya, kalau hari ini kita masih sadar, mari kita betul-betul merenungkan. Mari kita betul-betul merenungkan bahwa apa jadinya kalau hidup saya ini nanti masuk ke dalam neraka. Masih adakah kesempatan nanti untuk minta ampun sama Tuhan? Tidak ada lagi kesempatan. Hari ini adalah kesempatan kita untuk minta ampun. Hari ini adalah kesempatan kita untuk merubah semua yang buruk itu. Dan kita memulai hidup di dalam kebenaran. Memulai hidup untuk mengikuti, melakukan segala kehendak Tuhan. Ya, jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita dalam kesempatan ini, renungkanlah, hidup kita ini singkat dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau hari ini kita masih hidup, itu adalah kesempatan kita untuk merubah diri, untuk berpindah dari neraka masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara bisa renungkan, waktu ini seperti berjalan sangat cepat sekali. Ya, coba saudara ingat, Natal tahun 2019 seperti baru kemarin, seperti baru 1 bulan, seperti baru 1 minggu. Ya, bahkan minggu kemarin seperti baru 1 hari, baru 2 hari. Ya, nah kalau seandainya kita masih diberi hidup 5 tahun lagi, coba saudara renungkan, coba saudara bayangkan, berapa lama sih 5 tahun yang lewat? Seperti belum lama, seperti singkat sekali. Demikian juga sisa hidup kita ini, sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Ya, pada suatu ketika nanti kita akan terkejut, rupanya sudah tiba saatnya. Nah, saudara-saudaraku, sebelum terlambat, bertobatlah. Mari kita kembali kepada Tuhan. Surga adalah tempat kita, dan kita berhak masuk ke sana. Yesus sudah menanggung semua dosa kita. Yesus sudah membayar segala dosa-dosa kita, sudah membayar kita dengan harga yang lunas, supaya kita sepenuhnya menjadi milik kepunyaannya. Tuhan ini ingin kita semua masuk dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.